Jangan sampai seperti iblis itu. Cerdas, ahli ibadah, tapi nggak beradab Nggak gitu. ada. Nah ini barangkali pentingnya adab bagi diri kita yang akhir-akhir ini seringkali dilupakan. Hanya mengejar kecerdasan, mengejar ilmu-ilmu yang untuk dirinya saja, sementara untuk adab seringkali dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wonderful Ramadan SMA Dia Parakan bersama saya Aulia dalam segmen Open, Opini Pendidikan. Di sini saya sudah kedatangan Pak Wahyu. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beliau ini merupakan salah satu guru sekelas di SD Muhammadiyah Parakan. Nah, topik kita hari ini adalah tentang adab, Pak Wahyu. Mungkin bisa dijelaskan dulu, adab itu apa sih? Ya, adab itu penting sekali, bahwa adab adalah merupakan cerminan kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti. Sehingga adab dalam Islam adalah mencerminkan baik atau buruknya seseorang, mulia atau hinanya seseorang, terhormat atau tercelanya seseorang. Berarti adab itu penting sekali ya Pak untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, sangat penting sekali ya adab itu. Kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang dialami oleh iblis atau dulu dikenal sebagai Azazil. Wah, Azazil itu kita kenal sebagai makhluk yang cerdas, dia juga ahli ibadah, juga termasuk penghuni surga itu iblis itu. Dan termasuk doanya makbul ini iblis ini. Nah, akan tapi Allah memurkai iblis dan menghinakan dia dan kelak akan disiksa di neraka jahanam. Kenapa? Karena iblis itu tidak beradab. Ketika diminta Allah untuk sujud di hadapan Nabi Adam, untuk hormat kepada Nabi Adam, tapi iblis menolaknya. Maka iblis menjadi makhluk yang hina dan dicela oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Maka jangan sampai seperti iblis itu. Cerdas, ahli ibadah, tapi nggak beradab gitu. Yang kedua, kita bisa mengambil pelajaran bahwa manusia diciptakan oleh Allah adalah sebagai makhluk yang paling mulia. Di dunia ini, di bumi ini, selain ada manusia, juga ada hewan. Kalau kita perhatikan, hewan dan manusia itu sama. Ya. Allah menciptakan hewan dan manusia sama, sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama diciptakan laki-laki dan perempuan. Hewan juga ada betina dan ada jantan. Juga memiliki kemaluan, gitu kan, manusia sama. Gitu. Manusia sama antara hewan dan manusia dalam hal ini. Pertanyaannya adalah apa bedanya hewan dan manusia? Hewan itu ketika dia berbuat melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya, itu hanya berdasarkan pada instingnya saja. Sementara manusia dalam melakukan aktivitas atau perbuatannya, itu ada yang hanya berdasarkan instingnya saja, dan ada yang melakukan perbuatan itu didasarkan pada aturan yang diturunkan oleh Allah SWT. Ini menjadi perbedaan. Sehingga ketika manusia itu makan, ya dia makan tidak memandang halal atau haram. Dia makan dengan jalan-jalan sambil berdiri dan sebagainya. Nah, kalau manusia kok makan seperti itu, tidak memandang halal atau haram, makan kok tidak beradab sambil lari-lari misalnya, apa bedanya dengan hewan? Misalnya manusia dan hewan diciptakan laki-laki dan perempuan. Maaf nih, kalau hewan ketika dia ingin birahi, tanda kutip, maka dia nggak mandang apakah udah dinikahi atau belum gitu kan. Ketika dia senang, ya langsung dia kejar, wah dia, ya disitulah seperti terjadi hubungan antara jantan dan betina. Nah, kalau manusia kok seperti itu, ketika dia tertarik dengan jenis kok hanya melakukan tanpa pernikahan, ya kan? Maka apa bedanya dengan hewan? Termasuk juga dalam hal bahwa manusia dan hewan sama-sama memiliki kemaluan. Nah, kalau manusia, kalau hewan kan nggak berbusana mereka. Ya. Kalau kok manusia memiliki kemaluan, kok kemudian tidak ditutup dengan pakaian yang sesuai dengan tuntunan dari agama, maka apa bedanya dengan hewan? Maka harus tutup terkait dengan kemaluan itu. Nah, ini barangkali pentingnya adab bagi diri kita yang akhir-akhir ini seringkali dilupakan. Hanya mengejar kecerdasan, mengejar ilmu-ilmu yang untuk dirinya saja, sementara untuk adab seringkali dilupakan. Maka sesuai dengan slogan kita, sekolah para juara, cerdas dan beradab. Maka penting sekali bukan hanya mendidik anak-anak yang cerdas saja, yang pintar saja, yang berprestasi saja, tapi juga menjadi anak-anak yang juga beradab. Itu barangkali Bu Ali ya. Berarti
yang membedakan kita dan hewan dengan iblis itu adalah adab. Iya, betul. Oke. Terima kasih Pak Wahyu atas ilmunya. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih Pak Wahyu. Saya Aulia dan Pak Wahyu. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.